Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bertemu kembali pada acara Kuliah Inspiratif dengan saya Profesor Dr. Faisal Halim M.Hum, Guru Besar Universitas Nasional Jakarta. Hari ini saya ingin mengetengahkan di hadapan kita semua satu kisah inspiratif dengan judul Berkaca pada Wasiat Kaos Kaki Bolong. Saya berharap semoga kisah inspiratif ini dapat menjadi sumber informasi, sumber edukasi, dan sumber inspirasi bagi diri kita semua dalam menapaki perjalanan hidup, baik masa kini, terlebih pada masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, di suatu daerah ada seorang miliarder, pengusaha sukses, kaya raya. Ia memiliki 3 rumah mewah, 3 mobil mewah, dan ratusan miliar deposito di berbagai bank. Suatu hari, pengusaha sukses ini mendapat firasat di dalam dirinya bahwa ia tidak lama lagi akan menghadap pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Begitu firasat itu muncul, dia telepon semua anaknya yang ada di luar daerah. Satu demi satu anaknya berdatangan. Begitu anaknya 3 lengkap sudah hadir di tengah pembaringan sang ayah. Lalu sang ayah berkata pada anaknya, "Wahai anakku, rasa-rasanya tidak lama lagi saya hidup di dunia. Karena itu saya memanggilmu segera datang menjumpaiku. Semua wasiatku saya sudah tulis pada notaris perusahaan kita. Suatu saat nanti, begitu saya sudah tidak ada, engkau lihat wasiat saya tersebut. Anakku, hari ini saya menitip pesan kepadamu bahwa ketika nanti saya meninggal dunia, tolong engkau pasangkan saya kaos kaki yang sering saya pakai berjuang dalam membesarkan perusahaan ini. Kaos kaki itu sudah robek dan saya simpan dalam lemari. Saya ingin kaos kaki yang bolong itu, kaos kaki yang robek-robek itu melekat di kaki saya sebagai tanda bahwa kaos kaki itu pernah bersama dengan saya berjuang membesarkan perusahaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berselang berapa lama, sang ayah pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Begitu selesai dimandikan, ketika almarhum ingin dikafani,
Sang anak menuju ke tempat lemari, di mana dalam lemari itu ada kaos kaki bolong, kaos kaki yang robek. Diambillah kaos kaki itu, lalu dipasangkan pada almarhum ayahnya. Namun apa yang terjadi? Saat ingin dipasangkan, ustaz yang mengurus jenazah almarhum tidak mengizinkan untuk memakaikan almarhum di kakinya kaos kaki bolong itu. Lalu sang anak menyampaikan pada ustaz, "Wahai ustaz, ini adalah wasiat orang tua kami. Kami takut kualat pada orang tua kami. Izinkan kami memakaikan sesuai dengan wasiat ayah kami." Namun sang ustaz bersikukuh tidak mau memasangkan kaos kaki itu pada almarhum. Karena bersitegang untuk lebih meyakinkan ustaz, sang anak menelpon notaris perusahaan. Datanglah notaris perusahaan itu di tengah para pelayat. Lalu sang notaris menyampaikan di hadapan keluarga dan para pelayat pada waktu itu. Dengan izin keluarga, saya ingin membuka wasiat daripada almarhum. Dibukalah amplop wasiat itu. Kemudian dibacakan. Apa isi wasiat itu? Sebagai berikut. Yang pertama, "Wahai anakku, hari ini tentu engkau sangat bingung antara ingin memasangkan kaos kaki itu sementara ustaz melarang engkau memasangkan kaos kaki bolong itu. Ketahuilah anakku, hari ini hanya ingin saya memberikan pelajaran hidup kepadamu. Bahwa sedangkan kaos kaki bolong yang sama sekali tidak ada nilainya, yang sama sekali tidak ada harganya, tidak bisa menemani saya di alam kubur. Apalagi mobil mewah, rumah mewah, deposito miliar, dan harta-harta yang lain. Karena itu, saya ingin menitipkan kepadamu anakku, jangan sekali-sekali engkau terlena dengan kehidupan duniawi ini. Karena pada akhirnya kemewahan duniawi tidak pernah akan setia menemanimu ketika engkau meninggal nanti. Yang kedua anakku, ayahmu engkau kagumi, engkau cintai, engkau hormati, engkau sayang. Tetapi saat saya meninggal dunia, tidak ada satupun di antara engkau yang mengizinkan saya masih tinggal di rumah ini. Meskipun mungkin di garasi, engkau pun tidak mengizinkan saya tinggal di rumah ini lagi. Yang ketiga anakku, di alam kubur ayah hanya sendirian. Tidak ada satupun di antaramu, baik ibumu ataupun dirimu ataupun keluarga yang lain dan harta-harta yang saya tinggalkan
yang mau bersedia menemani saya, kecuali hanyalah amal kebaikan yang pernah saya buat. Yang keempat, anakku, saya ingin menitipkan wasiat kepadamu. Harta yang saya tinggalkan, jangan sekali-sekali engkau bertengkar membaginya. Bagilah sesuai dengan petunjuk agama. Yang kelima, ketika engkau berbuat sebuah kebaikan dengan amal jariah, jangan pernah lupa mengikutkan nama ayahmu. Karena hanya itulah yang bisa memberikan kebahagiaan ayahmu di alam kubur. Yang keenam, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah kehormatanmu sebagai orang beriman. Di saat engkau berdoa, jangan sampai engkau lupa kirimkan surat Al-Fatihah bagi ayahmu. Karena itulah kebahagiaan yang ayah akan rasakan selama berada di alam kubur. Yang ketujuh, anakku, jangan lupa selalu berbuat baik bagi orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu yang saya hormati, mendengarkan wasiat itu, baik keluarga, anak, dan handai tolan yang melayat, meneteskan air mata mendengarkan wasiat tersebut. Bagi kita, wasiat kaos kaki bolong ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, bahwa ternyata apapun yang kita kejar dalam kehidupan ini, apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita menghembuskan napas yang terakhir, kecuali hanyalah amal kebajikan. Moga-moga kisah inspiratif ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam diri kita, dalam diri batin kita, sehingga kita tidak hubbud dunia, kita tidak cinta semata-mata dunia, tapi kita jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk mengumpul deposito akhirat untuk kita bawa di alam kubur. Demikian kisah inspiratif kali ini. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati segala usaha kita dan kita tetap istiqamah untuk mengumpul sebanyak-banyaknya deposito akhirat. Salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.